Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama yang terhormat, Bapak Dr. Hamidullah Mahmud LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis. Dan tak lupa kepada seluruh hadirin serta teman-teman yang berbahagia. Halo Sobat Win, kembali lagi dengan saya Oimil Hikmah dari program studi manajemen dakwah kelas 2E dengan NIM 125-132-0102 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikhlas beramal. Dalam ikhlas beramal kali ini ada dua hadis yang ingin saya sampaikan, yakni hadis yang pertama, haddatsana Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qamata bin al-Waqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan balasan tiap-tiap orang tergantung pada apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Dan hadis yang kedua yakni Ani bin Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at, sesungguhnya Allah mencatat berbagai kebaikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lantas ia belum bisa melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Faman hamma biha fa'amilaha, jika dia bertekad lantas ia melakukannya, katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin, maka Allah catat baginya 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, ila at'afin katsirah, sampai lipatan yang banyak. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, penggalannya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Di sini yang dimaksud dengan hijrah karena Allah dan Rasulnya yaitu mencari ridha Allah dan mengikuti tuntunan Rasul. Hijrah sendiri apa sih maknanya? Hijrah sendiri artinya meninggalkan dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik atau benar. Nah, hijrah di sini tuh harus meliputi lahir dan batin. Hijrah secara lahir yaitu hijrah ketika kita meninggalkan lingkungan yang toksik atau penuh negatif menuju
menuju kepada lingkungan yang positive vibes, menuju lingkungan yang benar, baik. Nah, hijrah yang batin, secara batin, yaitu kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, menuju kepada perbuatan yang bersifat ketaatan kepada Allah SWT. Kita bertaubat, kita semakin rajin ibadahnya. Pesan pokoknya di sini yaitu yang pertama, hijrah harus dengan niat yang baik, dan yang kedua, hijrah melibatkan lahir dan batin. Hijrah tidak bisa hanya lahir saja atau batin saja, teman-teman. Kita lanjut kepada penggalan yang kedua dalam hadis yang pertama, yaitu wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Nah, di sini yang dimaksud dengan dunia yaitu harta, warisan, tahta, kekayaan, kekuasaan. Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwasanya kalimat ini menunjukkan bahwa amal yang tujuannya duniawi tidak akan mendapat balasan ukhrawi. Artinya apa? Ketika suatu perbuatan atau amal yang tujuannya itu hanya duniawi saja, maka dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat atau tidak bisa bernilai ibadah. Kemudian Imam Nawawi juga berpendapat bahwasanya hijrah karena dunia atau wanita hanyalah berpindah fisik, tidak bernilai ibadah. Artinya apa? Hijrah yang karena dunia itu hijrahnya cuma lahir saja, batinnya itu tidak hijrah. Jadi yang hijrah itu cuma lahirnya saja karena dunia, dan hal tersebut tidak bernilai ibadah. Ibnu Rajab al-Hambali, beliau juga berkata, ini adalah contoh nyata bahwa niat menentukan nilai amal. Hijrah bisa bernilai jihad atau sekedar perjalanan biasa. Dan di sini kita mengetahui, teman-teman, bahwasanya amal atau perbuatan seremeh apapun, sekecil apapun, ketika dia diniati lillahi ta'ala, diniati ibadah, maka perbuatan tersebut bisa bernilai ibadah atau bisa menentukan nilai akhirat. Jadi antara perbuatan dunia dan juga akhiratnya ini tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Saling berhubungan. Ketika dia melakukan perbuatan dunia, dia niatnya lillahi ta'ala, maka dia juga mendapatkan double nih, mendapatkan dunia dan juga mendapatkan pahala akhirat, bernilai ibadah, teman-teman. Pesan pokok dari penggalan hadis di sini yaitu hijrah bernilai sesuai niat. Jika niatnya dunia, maka hasilnya hanya dunia. Jika niatnya menikahi wanita, maka hasilnya hanya pernikahan itu. Artinya apa? Niat itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku yang kita lakukan. Yang kedua, tidak ada pahala akhirat. Hijrah yang tidak diniatkan untuk Allah dan Rasulnya tidak bernilai ibadah. Jadi hijrah yang niatnya itu karena mungkin karena biar aku tidak berbeda agama sama pacar aku, jadi aku harus ngikut agama dia yaitu Islam. Nah, itu tidak ada hijrah yang kayak gini, ini tidak ada yang namanya pahala akhirat. Jadi dia tidak mendapatkan pahala akhirat seperti itu, teman-teman. Meskipun dia sudah masuk Islam, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat. Karena apa? Karena niatnya untuk bisa menikahi wanita atau pacarnya tersebut, biar tidak mau. Aduh, parah. Kemudian yang ketiga, pesannya ada penegasan keikhlasan. Amal yang tampak sama bisa berbeda nilainya jika niatnya berbeda. Dan di sini contohnya yaitu ketika kita nih kayak sama-sama kita nyapu masjid, tapi berbeda niatnya. Yang satu niatnya lillahi ta'ala, yang satu lagi niatnya biar dipuji orang, biar biar caper atau cari perhatian ke calon mertua misalnya. Aduh, itu namanya tidak ikhlas. Jadi ketika niatnya berbeda, maka nilainya juga akan berbeda. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin
Semoga apa yang barusan saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga barokah, menjadi ilmu yang bisa diterapkan untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan bersama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Fa'aqulu qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.